Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Faidarujana dan saya Anis Mulyaningsih dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang pertama perusahaan jasa. Nah, pengertian dari perusahaan jasa yang pertama menurut Philip Kotler. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan tindakan yang sifatnya intangible atau tidak berwujud, dan pada transaksi tersebut tidak ada perpindahan kepemilikan kepada orang lain atau pemberi jasa. Selanjutnya, menurut Hataruk tahun 2017, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa tertentu, artinya produk yang dihasilkan berupa pelayanan atau tidak berwujud, dapat berupa keindahan, kesenangan, dan kenyamanan kepada konsumen. Selanjutnya adalah karakter perusahaan jasa. Di sini terdapat 5 karakter perusahaan jasa. Yang pertama, menjual jasa sebagai kegiatan utama. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang ketiga, hasil tidak dapat disamakan. Yang keempat, tidak ada harga pokok penjualan. Dan yang terakhir adalah tidak ada standar harga yang umum. Selanjutnya, menurut Sinta tahun 2016, terdapat 4 karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan jasa, yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan perusahaan tidak berwujud atau intangibility. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, berubah-ubah. Sedangkan yang keempat, pembelian barang atau merupakan bahan habis pakai, perlengkapan dan peralatan, dan tidak untuk diolah atau dijual kembali, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada pemakai jasa. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan siklus perusahaan jasa. Untuk yang pertama, yaitu melakukan analisa transaksi. Tahapan pertama kali dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah melakukan analisis terhadap bukti transaksi yang berlangsung dalam suatu periode. Suatu perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya akan menimbulkan transaksi keuangan yang disertai dengan adanya bukti transaksi berupa dokumen yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar dalam pencatatan ke dalam jurnal umum. Yang kedua, yaitu membuat jurnal umum. Selain melakukan analisa transaksi, tahapan selanjutnya adalah mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, yaitu memposting transaksi jurnal ke dalam buku besar. Nah, di sini siklus akuntansi perusahaan jasa adalah memposting transaksi jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari akun-akun yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang sistematis. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar tempat mencatat secara sistematis saldo-saldo akun buku besar berdasarkan kelompok akun. Membuat neraca saldo merupakan salah satu tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa setelah melakukan posting ke dalam buku besar. Selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian. Nah, membuat jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang tidak sesuai dengan saldo yang seharusnya. Selanjutnya, kita akan membuat neraca lajur, di mana neraca lajur ini disusun berdasarkan jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Neraca lajur adalah kertas kerja yang berisi informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang akan dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu jurnal penutup. Nah, dari kalian apakah tahu itu jurnal penutup itu apa sih? Nah, jurnal penutup merupakan
jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi suatu perusahaan. Nah, untuk jurnal ini yaitu akun yang ditutup merupakan akun yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun akun nominal. Nah, di sini ada jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa. Kalian tahu nggak sih jenis transaksi akuntansi perusahaan jasa ada apa aja? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada jenis transaksi dari pembelian. Transaksi pembelian pada suatu perusahaan jasa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membeli suatu produk yang dinilai mempunyai nilai manfaat bagi suatu perusahaan tersebut. Transaksi pembelian di perusahaan jasa antara lain pembelian perlengkapan dan peralatan yang dinilai dapat menunjang aktivitas suatu perusahaan jasa. Yang kedua yaitu ada jenis transaksi pendapatan. Sama seperti perusahaan lainnya, perusahaan jasa beroperasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan ini harus dicatat sesuai dengan penjualan jasa yang diperoleh selama aktivitas operasi perusahaan berjalan. Dan selanjutnya yaitu ada pembayaran beban-beban. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan jasa tidak hanya saat melakukan pembelian terhadap keperluan. Perusahaan jasa juga memiliki berbagai biaya yang harus dibayarkan yang dikenal dengan pembayaran beban-beban. Dan selanjutnya yaitu penerimaan piutang. Dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan, perusahaan jasa memperoleh bayaran atas pelayanannya. Namun, perusahaan jasa dapat melakukan transaksi pembayaran secara tunai dan kredit. Pembayaran yang dilakukan secara kredit akan menimbulkan piutang usaha. Nah, piutang usaha ini akan diterima pembayarannya oleh suatu perusahaan jasa sesuai dengan kesepakatan atau kebijakan antara pihak pemberi jasa dengan pihak penerima jasa. Dan untuk jenis transaksi yang terakhir yaitu ada penanaman modal atau investasi. Suatu perusahaan jasa yang baru pertama kali didirikan pasti akan melakukan setoran modal dari pemilik serta para investor. Semua transaksi yang berkaitan dengan investasi ini harus dicatat dengan baik, apalagi yang berkaitan dengan pihak eksternal. Oke, yang terakhir adalah contoh perusahaan jasa. Nah, yang pertama jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan, keuangan, pengacara, notaris, serta konsultan pajak. Nah, yang kedua ada jasa perjalanan dan akomodasi seperti penjualan tiket perjalanan, angkutan umum, hotel, dan juga apartemen. Yang ketiga ada layanan instansi dan reparasi seperti reparasi ponsel, bengkel mobil, cleaning service. Dan yang keempat ada persewaan seperti sewa mobil, sewa gedung pertokoan. Yang kelima ada penyedia layanan komunikasi, itu contohnya seperti televisi, radio, dan juga telepon. Nah, yang keenam ada jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa. Yang ketujuh ada keuangan seperti perbankan dan juga leasing. Yang kedelapan ada pelayanan seperti biro perjalanan, biro iklan, fotografer, salon kecantikan, dan penjahit. Nah, yang terakhir ada jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari kita tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, gimana kalian udah paham kan sama apa yang udah kita jelasin tadi? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh langsung tulis aja nanti di kolom komentar. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.